Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan berkah kepada kita semua, baik di bulan lalu yakni bulan Rajab maupun sekarang ini di bulan Sya'ban, dan semoga berkah itulah yang mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita doa supaya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan doa ini dibaca mulai bulan Rajab, yakni Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan semoga bulan Ramadan depan ini lebih bermakna untuk kita semuanya daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan para ulama ini sepakat, ajma'al ulama atau ajma'al muslimun bi anna shauma Ramadan wajibun. Puasa di bulan Ramadan ini hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan hukumnya tidak wajib, maka soro kafiron. Dia ini dianggap telah kafir atau menentang. Berarti harus syahadat kembali. Siapapun yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah juga sama. Seperti khamr ini diharamkan oleh Allah. Kemudian ada yang menghalalkan, melegalkan. Ini juga ajma'al muslimun, yakni para ulama ini sudah membuat kesepakatan bahwasanya bi anna syurbal khamri haramun. Khamar atau minuman keras ini hukumnya haram, qaliluhu wa kathiruhu, sedikit banyak sama. Ya. Fa idza istahalla ma huwa haramun sara kafiran.
Kalau ada yang menghalalkan, melegalkan khamar atau melegalkan minuman keras, maka soro kafiron, dia terkena hukum kafir. Kalau dia orang Islam, maka wajib bersyahadat kembali. Kalau enggak berarti dihukumi murtad. Puasa wajib, sholat wajib. Kemudian ketika kita tanya, kenapa enggak puasa, kenapa enggak sholat? Malas. Nah, ini enggak terkena hukum kafir, karena dia hanya malas. Saya tahu kalau sholat itu wajib, puasa wajib, tapi malas. Nah, ini tidak terkena hukum kafir, ini tidak. Tapi kalau dalam hukum Islam, dalam bab tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia harus diistitabah. Dia dikasih kesempatan waktu 72 jam untuk bertaubat. Kalau dia nggak mau bertaubat kepada Allah, tetap dia meninggalkan salat, maka menurut kajian agama Islam, tarikus shalah ini boleh dibunuh, tentunya dengan pedang syariat ataupun dengan aturan syariat agama. Nah, loh, kenapa dia dibunuh? Daripada kelamaan hidup, banyak dosanya. 3 hari saja ini. Nah, ini kalau dalam hukum agama Islam bab tarikus shalah, nanti di Bulughul Maram ada semua. Ataupun seseorang yang meninggalkan puasa, kemudian dia ditanya ini, kenapa kamu tidak berpuasa? Saya menganggap puasa itu tidak wajib. Nah, maka dia telah keluar dari Islam. Karena para ulama semuanya sepakat bahwasanya puasa adalah hukumnya wajib, sebagaimana berdasarkan pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan panjang umur kepada kita sehingga kita nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Karena akhir-akhir ini orang mati itu kayaknya mudah sekali. Saya kemarin ini pulang kampung 8 hari, tiap hari ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kawan saya itu ada yang datang ke tempat saya nanya ini, yang ada kematian, ya, ada orang habis meninggal, tempatnya di mana itu? Maka orang kampung saya menjawab, maaf mas, di sini tiap hari ada orang meninggal. Jadi bingung mau ke rumah saya ini, ya. Tiap hari selama saya ada di rumah, orang ini meninggal, ini kayaknya mudah sekali. Nah, kita masih nunggu gilirannya dan kita senantiasa minta umur panjang yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Boleh dibuka. Ini tentang sujud. Kajian terakhir kita tentang sujud. Halaman 172. Halaman 172, nomor hadis 370.
Saya ulangi, halaman 173, nomor hadisnya 370. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun yasurruhu kharra sajidan lillahi. Rawahu al-khamsatu illan Nasa'i. Dari Abi Bakrah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai kepadanya kabar yang menyenangkan, ia tunduk sujud karena Allah. Ini berarti sujud syukur. Datang kabar baik kepada kita, maka apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah sebagaimana yang Nabi kerjakan, yakni sujud syukur. Syarat dan rukunnya tetap sama. Tutup aurat, menghadap ke arah kiblat dalam kondisi suci, ya. Kemudian ada takbirnya tanpa angkat tangan, tanpa mengangkat tangan kita. Kemudian di hati kita niat, setelah itu sujud, kemudian sujud membaca tasbih sebanyak mungkin. Kemudian bangun dari sujud, lalu ucapkan 2 salam, kanan dan kiri. Sama seperti sujud tilawah di luar sholat. Nah, kenapa? Karena sujud ini bagian daripada sholat. Maka apa yang menjadi syarat dalam sholat ada dalam sujud syukur. Apa yang menjadi rukun dalam salat ada dalam sujud syukur. Nah, jadi nggak sembarangan dapat kabar baik, kabar baik untuk kita, langsung kita sujud tersungkur tanpa ada takbir, tanpa ada niat, maka nampaknya sujud, tapi itu bukan ibadah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan standar syariat. Jadi harus cari tahu dulu arah kiblat mana. Kalau di rumah kita sudah tahu arah kiblat mana, dalam kondisi tutup aurat, dalam kondisi dalam keadaan suci. Lalu kita duduk, setelah itu Allahu Akbar, di hati kita niat, kita sujud. Berapa lama waktunya? Terserah. Minimal biqadri subhanallah, minimal ada tumak ninahnya. Dan tumak ninah ini akan dapat diketahui minimal dengan bacaan 1 kali tasbih subhanallah atau subhana rabbiyal a'la. Kalau saya ada keinginan untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dalam sujud syukur boleh apa enggak? Boleh. Bisa dipahami ya? Ini sujud syukur. Dapat kabar baik, punya cucu baru,
sujud. Punya rezeki, sujud. Pokoknya setiap ada perkara yang baru yang menyenangkan untuk kita, sebagai bentuk syukur kita adalah dengan kita bersujud. Tapi jangan seperti pemain bola ya, ngegolin langsung sujud. Arah kiblatnya mana? Kemudian dalam kondisi toharoh suci apa tidak? Kemudian tutup aurat juga tidak, karena rata-rata pemain bola ini celananya di atas lutut. Nah, kemudian tidak memakai takbir, langsung sujud. Ya. Setelah sujud langsung angkat tangan, salah. Setelah sujud langsung assalamualaikum, assalamualaikum, baru angkatan alhamdulillah, doa kepada Allah. Itu aturannya. Termasuk ketika kita masih bisa mengangkat tangan, sholat subuh tadi kita angkat tangan, kemudian kita doa kunut, kita sujud syukur juga, silahkan. Ya Allah, aku masih diberikan umur panjang, tetangga saya sudah lewat ya Allah, keluarga saya sudah mati ya Allah, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup beribadah kepada Engkau, sujud, silahkan. Kemudian hadis berikutnya, an Abdurrahman ibn Auf qala sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atala as-sujuda thumma rafa'a ra'sahu faqala inna jibrila atani fabashsharani fasajadtu lillahi syukran. Rawahu Ahmad wa sahhahahu al-Hakim. Dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud dan memanjangkan sujud itu. Kemudian ia angkat kepalanya lalu bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku, maka aku sujud karena berterima kasih kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ini hadis daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini saudagar kaya, ya. Termasuk sahabat yang aghnia ataupun yang kaya raya. Beliau dulu waktu dari Mekah menuju Madinah, ya. Sebelum beliau hijrah ini beliau bukan orang kaya, ini bukan. Setelah beliau hijrah ke Mekah, lalu beliau di sana memulai bisnisnya. Dan ajib bisnis beliau ini, jual beli unta atau hewan. Beliau beli katakanlah 10 juta unta, dijualnya 10 juta juga, ya. Beli 10 juta, dijual 10 juta. Untung apa enggak? Nah, ini untungnya di mana ini? Beliau hanya mendapat keuntungan tali unta saja ini. Saya beli 10 juta, saya akan jual 10 juta. Tapi saya minta tali untanya. Talinya saja ini, ya. Kemudian viral kalau sekarang nih, heboh ini. Oh, Abdurrahman bin Auf luar biasa ini jualannya, ya. Belinya enak, jualnya enak. Kalau 100 unta dia bisa jual, dia bisa beli, maka dalam sehari
beliau mendapatkan keuntungan 100 tali. Nah, itu keuntungannya. Karena semua pedagang dan pembeli mencari beliau, akhirnya terus berlipat keuntungan beliau. Sampai pada puncaknya beliau pernah dapat untung 100 ekor unta beserta muatannya. Nah, ini Abdurrahman bin Auf. Bahkan dalam satu kisah beliau pernah minta miskin ini. Ya. Dan ketika beliau lagi hebat-hebatnya ini, terdengar daripada kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Nabi melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak, ya, dalam keadaan merangkak, bukan dengan berjalan, bukan dengan secepat kilat, tapi merangkak. Dan kabar ini terdengar sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Beliau tidak mengucapkan nggak apa-apalah, yang penting masuk surga. Enggak. Beliau susah, susah beliau nih. Udah ada jaminan masuk surga, tapi dengan merangkak. Beliau nggak mau ini, pengen secepat kilat sebagaimana sahabat yang lain. Maka hari itu juga 100 ekor unta beserta muatannya disedekahkan fisabilillah supaya beliau masuk surga tidak merangkak. Sampai demikian Abdurrahman bin Auf. Jadi nggak salah kalau kita ini kaya, ini nggak salah, tapi kekayaan kita untuk sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Sajada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atala as-sujuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud syukur lama beliau. Beliau akan memanjangkan sujud beliau. Bahkan beliau pun pernah mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru ad-du'a. Seorang hamba ini paling dekat kepada Allah di saat dia ini sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, ini ada contoh daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada aturannya. Ini kalau sujud sendiri, sholat sunnah, silakan sujud sepanjang mungkin. Kalau lagi jadi imam ataupun lagi sholat berjamaah, sujudnya kelamaan jadi fitnah. Saya sudah pernah mengatakan demikian. Bahkan dalam kajian fikihnya hukumnya makruh. Yang lain sudah bangun bahkan sudah salam, dianya masih sujud, sholatnya tetap sah, tapi hukumnya makruh. Kenapa? Nanti banyak timbul fitnah, jadi omongan nggak enak. Kalau pas sholat sunnah sendiri sujudnya cepat, nah ini kan aneh, ada yang aneh. Sholat sunnah dia percepat sujudnya, sholat fardu dia panjangkan sujudnya sampai yang lain salam dia masih dalam posisi sujud. Nah ini ada apa? Harusnya ketika sholat fardu standar sujudnya. Ketika yang lain bangun dari sujud, dia pun bangun dari sujud. Ikuti aturan. Kemudian kalau lagi sholat sunnah, selama mungkin sujud yang panjang itu bagus. Nggak usah bingung-bingung, saya mau baca apa ini, doa apa ini. Doanya udah saya ulang-ulang, udah habis pelajaran doa saya. Doa perjalanan sudah dibaca, doa makan sudah dibaca, terus doa apa lagi nih? Banyak tasbih,
banyak tahmid, banyak takbir, banyak tahlil dalam sujud. Pokoknya subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Nah ini insyaallah ya. Nah, kita akan coba ini. Oh, nanti takut ini jidatnya hitam. Nah, jadi sujudnya jangan benar-benar ditekan gini. Kalau ditekan, apalagi digosok-gosok dikit ya hitam. Ya. Jadi biasa saja, tetap nempel. Kalau kita nggak tekan, nggak tahammul, ini nggak sah. Tetap ada ditekan dikit. Tapi jangan sampai berlebihan. Ya. Nabi memanjangkan sujud, kemudian ia mengangkat kepalanya. Ya, mengangkat kepala berarti bangun dari sujud. Setelah itu beliau pun bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Berarti ini sujud syukur. Masih ada satu hadis lagi. Ada catatan keterangan khabar atau kabar gembira tersebut di dalam hadis ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi tidak masuk dalam ayat Al-Qur'an. Berarti hadis qudsi. Nah, kita tiap bulan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk belajar hadis qudsi. Firman Allah yang tidak termaktub atau tertulis dalam Al-Qur'an. Yang artinya barang siapa pohonkan rahmat bagimu, aku akan beri rahmat kepadanya. Dan barang siapa pohonkan kesejahteraan bagimu, maka aku akan beri kepadanya kesejahteraan. Nah, ini. Nabi bersyukur. Jadi kita wasilah lewat Nabi itu silahkan. Ya. Kemudian hadis terakhir dalam bab sujud syukur. Anil Bara bin Azib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ilal Yaman fadzakara al hadits. Qala fakataba Aliyun bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al kitaba kharra sajidan syukran lillahi ta'ala ala dzalika rawahul Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Dari Al-Bara bin Azib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali radhiyallahu an ke Yaman. Lalu ia di sini adalah Bara bin Azib. Lalu ia berkata, ini ada kata-kata fadzakara al hadis. Beliau menyebutkan kisahnya. Qala, lalu ia berkata, yakni Bara bin Azib, fakataba Aliyun, lalu Ali radhiyallahu an atau karramallahu wajah menulis, membalas atau menulis surat tentang keislaman mereka orang-orang Yaman. Jadi Ali radhiyallahu an diutus ke Yaman. Sampai di sana beliau berdakwah, kemudian beliau menulis surat kepada Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu, selesai beliau membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunduk sujud karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga hadis tentang sujud syukur. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan aslinya berada dalam kitab Al-Bukhari. Alhamdulillah, 3 hadis ini sebagai penutup dalam bab sujud sahwi dan sujud-sujud yang lain. Semoga kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Banyak bersujud kepada Allah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Sebentar lagi kita akan puasa. Mungkin ada yang menanyakan tentang bab puasa, silakan. Dan ini merupakan pertemuan terakhir kita di bulan ini. Boleh dari ibu-ibu ada pertanyaan? Ada? Dari bapak-bapak sebelah kanan? Sujud syukur itu biasanya spontan. Kalau kita dapat ingin sujud syukur, tadi mengatakan harus dalam keadaan suci gitu ya, dan menghadap kiblat. Kalau kita di tempat umum, masa kita udah kabar berita biasanya anak kita ada melahirkan cucu gitu ya, kita cari tempat dulu terus harus apa itu tidak Pak, tidak merepotkan Pak. Itu aja. Terima kasih. Biasanya seseorang ketika mendapatkan nikmat ini kan spontan, dia ini senang. Dia ucapkan alhamdulillah. Bahkan spontan dia ini akan melaksanakan sujud. Nabi juga demikian. Langsung sujud ini spontan beliau sujud. Namun beliau ini kan daimul wudu. Beliau akan melanggengkan terus wudu beliau. Jangankan beliau, sahabat beliau yakni Bilal juga senantiasa melanggengkan wudu. Jadi dalam kondisi apapun beliau sudah siap untuk beribadah kepada Allah. Lah kitanya bagaimana ini? Dapat kabar baik ini anaknya lulus sekolah, ya. Bahkan mendapatkan peringkat yang baik, nilai yang baik. Apa saya harus wudu dulu, harus tutup aurat dulu, ya. Sesenang apapun, segembira apapun kita, yang namanya ibadah tetap harus ikuti aturan. Maka ya Allah senang banget, alhamdulillah ya Allah, langsung sujud. Nggak boleh kalau tidak dalam keadaan suci. Berarti saya harus ambil air wudhu dulu, kemudian tutup aurat saya. Oh masih pakai kaos, nggak apa-apa. Nggak pakai kopiah, nggak apa-apa. Yang penting aurat laki-laki ini antara surah dan rukbah. Lutut ini ditutup, ya. Kemudian pusar juga ditutup. Nah, wudu, kemudian kita sujud Allahu Akbar. Di hati kita niat sujud syukur. Nah, jadi tetap, ya, sesenang apapun kita, dalam kondisi bagaimanapun, aturan agama tetap kita laksanakan. Karena ini ibadah. Ibadah kalau tidak sesuai dengan aturannya, syarat rukunnya, maka itu bukan ibadah. Bahkan malah bisa menjadi dosa. Kenapa? Udah tahu dalam keadaan tidak suci atau thaharah,
kita paksakan tetap sujud. Ada seseorang yang lagi sholat berjamaah, dapat 1 rakaat dia kentut, bingung dia nih, kalau saya pergi malu ini ya. Tapi kalau nggak pergi saya batal sholatnya. Terus dia diam di soft, dia pun niat, saya niat olahraga, niat olahraga, tapi bentuknya ibadah, ada ruku, ada sujud. Ini bukan terus dapat pahala, bukan, malah dapat dosa. Dalam istilah kita ini namanya tala'uf fiddin, bermain-main dalam urusan agama, atau tala'uf fil ibadah, bermain-main dalam urusan ibadah. Jadi malah jatuhnya hukumnya haram. Ini kalau tahu. Seandainya belum pada ngerti ini, kemarin-kemarin dapat nikmat, dapat kabar bagus, sujud tanpa taharah, tanpa menghadap ke arah kiblat, tanpa takbir, tanpa salam. Yang kemarin, yang lalu biarlah berlalu, terkubur bersama suka dukanya. Nah sekarang karena kita sudah ngaji, kita sudah ada kajian, maka berarti kita ada pelurusan, ada pembenahan. Dan wajib kita amalkan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebuah kaidah itu. Setiap amal yang dikerjakan dengan tanpa ilmu, maka amal itu akan tertolak, sia-sia. Ya. Kenapa? Dengan tanpa ilmu pasti amal itu akan salah. Sujud asal sujud, puasa asal puasa, sholat asal sholat. Ya, ini. Tapi kalau dengan ilmu luar biasa ini, nilai pahalanya akan semakin berlipat ganda dengan ilmu. Baik ilmu yang berkaitan dengan ilmu fadilah, ya, keuntungan kita beramal, spirit of amal, ataupun ilmu masail tentang halal haram, syarat rukun dan lain sebagainya. Ini harus kita pelajari semua. Orang yang tahu ilmu halal haram, syarat rukun salat, tapi dia tidak pernah mempelajari fadhail, tentang keutamaan salat berjamaah, tentang keutamaan salat, maka dia meskipun tahu ilmu halal haramnya, tahu tentang syarat rukunnya, tidak akan semangat melakukan salat karena tidak tahu fadilah ataupun keuntungan. Sebaliknya, yang hari-hari dia mempelajari keuntungan salat, membaca tentang kitab Fadhailul A'mal ataupun kitab-kitab yang berkaitan dengan keuntungan beramal, tapi dia tidak pernah belajar syarat rukun salat, maka dia akan semangat melaksanakan salat, tapi terkadang sujudnya kakinya enggak dilipat gini, enggak ditekan, tetap lurus saja gini kan, maka enggak sah. Nah, ataupun sarungnya ada yang bolong, jubahnya ada yang bolong, karena dia tidak pernah mempelajari syarat rukunnya sholat, maka sholatnya pun tertolak meskipun dia semangat. Maka antara ilmu masail dengan ilmu fadhail ini harus dipadukan, dipelajari semua. Dan alhamdulillah di masjid kita ada kajian fadhailnya lepas asar, ada kajian masailnya. Alhamdulillah. Cukup, Pak. Jadi tetap
harus dengan aturan agama, aturan sujud sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab fikihnya. Boleh ada lagi bagian tengah? Nggih, Pak Haji. Berkaitan dengan sujud syukurnya pemain olahraga, baik bola, bulu tangkis dan lain-lainnya. Tapi dengan memenangkan pertandingan atau memenangkan suatu gol misalnya, itu kan kita dalam hatinya kan luar biasa bangganya. Tentunya bersyukur, tentunya menyebut Allah. Apakah ini bukan merupakan termasuk kira-kira pahalanya sampai di mana itu? Dan kemudian dia menunjukkan identitas bahwa saya adalah Islam. Berkaitan dengan ini kira-kira tentunya mungkin berharap si pemainnya pasti mengharap mudah-mudahan Allah akan berikan ridhonya atau berkahnya. Itu tolong tanggapin. Ya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang hebat ya, mencetak gol satu misal, kemudian ya alhamdulillah ya Allah, ini ketika dia angkat tangan kemudian dia berdoa ucapkan alhamdulillah, ini sudah bentuk daripada syukur ya. Untuk menunjukkan identitas bahwa dia ini muslim, ini sudah cukup. Karena kalau bukan muslim kan biasanya gini-gini kan. Nah, ini. Tapi kalau orang muslim ngangkat tangan, alhamdulillah. Ini dia pemain bola muslim. Kenapa? Kalau saya mau sujud harus cari arah kiblat dulu, harus ini dan itu. Sujud syukurnya nanti. Nah, jangan terus pengen menunjukkan identitas dia sebagai muslim tapi salah aturan. Nah, ini nanti repot ini. Maka sebagaimana yang saya tadi katakan, sesenang apapun untuk menunjukkan rasa syukurnya harus dengan aturan agama. Lah kalau dia mengucapkan alhamdulillah ataupun mengangkat tangan merasa bersyukur kepada Allah, tidak harus dengan syarat-syarat tadi, tidak harus menghadap ke arah kiblat. Terus sujudnya kapan? Nanti ya. Ini setelah selesai di tempat untuk ganti bajunya, dia bisa cari arah kiblat. Demikian. Oh, bukannya ini darurat? Enggak, bukan darurat itu ya. Berarti kalau memang dia mau sujud, persiapkan dari awal. Ini dia tutup auratnya, main bola dalam kondisi suci, toharah, kemudian tahu arah kiblatnya sebelah mana, tutup aurat dalam kondisi toharah, kemudian dia sujud dan bisa melipat kakinya, ini udah nggak apa-apa ini. Tapi kan repot ini. Yang lain persiapan untuk main bolanya, dia cari arah kiblat ini ngumpas. Lagi apa ini? Cari arah kiblat mana ini? Nah, ini. Ya, silakan ya. Jadi yang namanya syukur ini di lisan, di hati dan juga jawareh. Sebagaimana iman. Syukur kita dengan lisan ini dengan ucapkan tahmid alhamdulillah. Alhamdulillah ini sampai ke hati kita. Itu namanya syukur. Kita makan enak, alhamdulillah, syukurnya sampai ke hati. Begitu makanannya nggak enak, alhamdulillah, tapi nggak sampai hati. Berarti masih mending makan enak daripada makan yang nggak enak. Karena syukurnya bisa sampai hati. Kemudian syukur ini kita ungkapkan juga dengan al-jawareh atau anggota tubuh kita. Salah satunya adalah dengan kita bersujud kepada Allah. Minimal dapat nikmat, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, tangan kita ikut bergerak alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nah, insyaallah ya. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kajian kita untuk tahun ini
selesai untuk Bulughul Maram. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita di tahun depan, yakni Syawal. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang sudah saya sampaikan, semoga kita bisa mengamalkannya, ya, dan bisa menyampaikan minimal kepada anggota keluarga kita atau kawan-kawan kita. Dan kalau ada salah hilafnya dari saya, ya, baik yang saya sengaja dan fa insyaallah saya nggak sengaja ini, ya, ataupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau seandainya apa yang saya sampaikan bertentangan apa yang menjadi kajian ataupun keyakinan bapak-bapak semuanya atau ibu-ibu semuanya, silakan. Yang penting ada rujukan ataupun dasar hukumnya. Oh, saya nggak setuju dengan pendapat Ustadz ini, karena saya juga memiliki dasar hukum, hadis yang jelas, perkataan ulamanya jelas. Silahkan. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita khususnya Bulughul Maram ini dan umumnya untuk kajian yang lain ini mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan amal ibadah kita, sehingga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis taklim, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah.